Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan terkait materi angka indeks. Jadi di dalam statistika itu ada beberapa perhitungan yang kita dipaksa untuk membandingkan suatu hasil dengan hasil yang lain, di mana hasil yang lain itu merupakan sebuah peningkatan atau bahkan penurunan dari sebuah variabel. Variabel di sini bisa bebas ya, variabelnya bisa sebuah harga atau bisa sebuah quantity. Kalau kita bicara harga, tentu kita tahu bahwa kalau kita membandingkan suatu harga satu dengan harga yang lain, pasti di antara misalkan hari ini hari Rabu, besok ada hari Jumat, dalam 2 hari sebuah harga itu bisa saja berubah sewaktu-waktu. Jadi di situ akan ada sebuah kenaikan. Bahkan di dalam jam pun kalau teman-teman mencoba untuk membeli kayak apa ya, saham gitu, setiap jam pun juga akan berubah setiap portofolionya. Nah, di dalam angka indeks ini kita akan belajar nih cara untuk bagaimana kita dapat menentukan persentase perubahan. Jadi di dalam angka indeks itu yang dikeluarkan atau luarannya itu adalah sebuah persentase. Nah, masuk ke slide yang kedua ya. Angka indeks didefinisikan sebagai suatu perbandingan atau rasio. Jadi ketika kita bicara angka indeks, kita harus membandingkan sebuah variabel satu dengan variabel yang lainnya. Antara dua atau lebih variabel atau data yang berasal dari dua periode atau lebih. Nah, salah satu periode tersebut merupakan periode dasar. Jadi ketika kita membandingkan sebuah variabel satu dengan variabel yang lain, contoh kita berada di tahun 2022. Saya bisa mengambil data banyak mahasiswa tahun 2020, 2021, 2022. 2020 bisa saya gunakan sebagai tahun dasar. Jadi di tahun 2020 berapa persenkah kenaikan jumlah total mahasiswa tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2020. Angka indeks merupakan ukuran statistik yang biasanya digunakan untuk menyatakan perubahan relatif atau kita sebut sebagai perbandingan. Nilai suatu variabel di sini tunggal atau nilai sekelompok variabel. Jadi variabelnya itu bisa tunggal atau berkelompok. Contoh nih, kalau saya punya kumpulan harga-harga sembako, beras, gula, kemudian apalagi ya, bumbu masakan, misalkan kayak gitu. Itu disebut sebagai kumpulan dari beberapa variabel. Nah, tentu kumpulan dari variabel itu juga tergantung satuannya. Kalau kita bicara harga, berarti nanti satuannya rupiah. Tapi kalau kita bicara kilogram, misalkan kita bicara beras, gula, garam, kayak gitu ya, itu kita satuannya menjadi kilogram. Nah, perubahan relatif dinyatakan dalam bentuk presentase. Jadi ketika sebuah harga atau sebuah quantity itu berubah, misalkan tadi tahun 2020 total mahasiswa 100, kemudian tahun 2022 total mahasiswa menjadi 125, maka di situ antara tahun 2020 ke tahun 2022 ada peningkatan persentase sebesar 120 sorry 125% kan gitu. Berarti totalnya adalah 25-nya. Jadi 25 apa? 25 mahasiswa, 20 terjadi peningkatan 25 mahasiswa kayak gitu ya. Angka indeks yang dinyatakan dalam bentuk persentase, biasanya persentasenya tidak dinyatakan atau tidak ditulis. Akan tetapi setiap angka indeks selalu dibaca dalam persen. Nah, angka indeks juga bisa diartikan sebagai angka yang dipakai sebagai perbandingan dua atau lebih kegiatan yang sama dalam waktu yang berbeda. Jadi untuk membandingkan suatu angka indeks itu kita nggak perlu memiliki tahun yang sama. Kita bisa membandingkannya dengan tahun-tahun sebelumnya atau bahkan dari tahun-tahun yang sangat lampau. Boleh dari tahun, boleh dari hari, boleh dari bulan, boleh dari jam, bebas. Kita membandingkan sebuah peningkatan dari sebuah perubahan setiap variabel yang dibandingkan dari satu variabel dengan variabel yang lain. Tetapi jangan lupa untuk tahun dasarnya itu selalu tetap kayak gitu ya. Kalau kita bicaranya perubahannya tahun ya tahun dasar, kalau kita bicaranya bulan ya bulan dasar. Nah, contohnya nih, rata-rata harga per kilogram beras di kota A pada tahun 2011 dan tahun 2012 masing-masing adalah 7.000 dan 8.000.
kita tahu di sini ada kenaikan sebesar Rp1.000. Apabila kita bandingkan harga beras tahun 2012 dengan tahun 2011, maka kita dapat menghitung angka indeksnya. Sebenarnya menghitung angka indeksnya itu gampang. Tahun 2012 sebagai tahun yang kita prediksikan peningkatannya itu berapa persen dibagi dengan tahun dasar. Tahun dasar adalah tahun yang paling kecil, tahun 2011-nya, atau di sini 7.000 dikalikan dengan 100%. Maka di sini kita punya nilainya 114,28. Nah, angka indeks sebesar 114,28 ini memiliki makna bahwa rata-rata harga per kilogram beras di tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 14,28% dari harga rata-rata per kilogram beras di tahun 2011. Jadi, di sini tinggal dikurangi aja. Yang awalnya 114,28 kalian kurangi 100, maka ketemunya adalah 14,28. Contoh yang kedua, sebuah grocery beras ingin mengetahui perubahan nilai penjualan beras selama 5 tahun terakhir. Sedangkan data penjualan yang dimilikinya sebagai berikut. Di tahun 2010, nilai penjualannya 300 juta rupiah. Tahun 2011, 250 juta rupiah. Turun. Tahun 2012 naik lagi menjadi 350 juta rupiah. 2012 ya tadi, 13 400 juta rupiah, dan 2014 425 rupiah. Ketika kita mendapatkan data seperti ini, maka kita dapat menentukan persentase kenaikan harga nilai penjualan dalam jutaan rupiah dari tahun 2010 tahun 2014. Jadi dari tahun 2010 ini digunakan sebagai digunakan sebagai tahun dasar. 300 juta rupiah. Maka tahun 2010 di sini adalah 2010 menjadi tahun dasarnya. Tahun 2011 adalah 250, maka angka indeksnya adalah 250 dibagi dengan 300 yang di tahun 2011 ya. Dikalikan dengan 100, maka ketemunya 83,33. Nah, tentu kita tahu bahwa dari tahun 2010 ke tahun 2011 itu mengalami penurunan. Nah, karena kita bicara angka indeks, kita harus menyajikan data tersebut dalam bentuk persentase. Di sini hasil akhirnya adalah 83,3%. Yang di sini 83,3%. Maka kita dapat menggunakan rumus yang tadi, 100 dikurangi dengan hasil, atau ketemunya adalah 100 dikurangi 83,33%, atau kita ketemunya sama dengan 60 berapa? 67 ya, 67,6 ya, 0,66666 atau 67 sekian gitu ya. Itu 16,6667, bukan 67 ya, 16,666%. Tinggal kita rubah 100 dikurangi dengan 83,33%. Nah, di tahun 2012 kita kan ketemunya 350 juta. Kalau kita mau membandingkan nilai peningkatan dari tahun 2010 ke tahun 2012, maka di sini kita tinggal menggunakan rumus 350 atau tahun yang diprediksikan kenaikannya 2012 dibagi dengan tahun dasarnya 300 dikalikan dengan 100 sama dengan 116,6 rupiah. Kita kurangi 100, ketemunya kenaikannya adalah 16,6. Kita sajikannya dalam bentuk persen kayak gitu. Tahun 2013 sama caranya dengan tahun 2012 dan 2011. Tahun 2014 juga sama, tinggal 425 dibagi dengan tahun dasarnya 300 dikali dengan 100 atau sama dengan 141,6. Kalau kita mau mencari kenaikannya, tinggal 141,6 dikurangi dengan 100. Kita mempunyai nilai 41,6 kayak gitu ya. Contoh yang kedua. Kemudian untuk contoh yang ketiga, harga eceran rata-rata 4 bahan pokok tahun 2012 sampai ke tahun 2013. Kalau kalian lihat di sini kita ada sebuah data yang berkelompok. Jadi ada nilainya beras, gula pasir, minyak goreng, dan garam. Mereka dijumlahkan, ketemunya jumlahnya di tahun 2012 adalah 1,1973. Kemudian yang di tahun 2013 ketemunya 2110,83.
Ketika kita mau membandingkan harga seperti ini ya, ini kan harga per kilogramnya. Kita tinggal membandingkan tahun 2013 dengan tahun 2012. Dari sini kita udah tahu bahwa tahun dasarnya adalah tahun 2012. Maka untuk menghitung kenaikan atau angka indeksnya, tinggal kita hitung aja tahun 2013 dibagi dengan tahun 2012, atau di sini 2110,83 dibagi dengan 19,73,46. 1973,46 tinggal dikalikan 100, ketemunya adalah 106,96. Jadi angka indeksnya adalah 6,96%. Karena tinggal kita kurangi aja 106,96 dikurangi dengan 100. Artinya di sini rata-rata gabungan per kilogram keempat bahan pokok tersebut naik sebesar 6,96% dari harga rata-rata gabungan yang ada di tahun 2012. Kayak gitu ya. Saya lanjut. Di sini ada jenis-jenis angka indeks. Jadi angka indeks itu ada banyak ya. Yang pertama ada indeks harga atau price index. Adalah angka yang dapat dipakai untuk melihat perubahan mengenai harga. Yang saya bilang di depan tadi, tergantung kita bagaimana menentukan satuannya. Kalau di sini satuannya harga, berarti angka indeksnya adalah price index. Yang kedua adalah indeks kuantitas. Kalau kita bicaranya kuantitinya, misalkan tadi kilogramnya itu berarti adalah kuantitinya, banyaknya. Jadi di sini disebut sebagai quantity index. Nah, yang ketiga ada index value atau nilai dari indeksnya. Adalah angka yang dapat digunakan atau dipakai untuk melihat perubahan nilai uang dari suatu barang yang diproduksi, diekspor, diimpor, dikonsumsi, dan sebagainya dalam waktu dan tempat yang sama atau berlainan. Nilai ini dapat diperoleh dari hasil perkalian antara harga dengan kuantitas. Jadi, untuk menentukan index value atau nilai indeks, tinggal dikalikan harga indeks price indeksnya dengan quantity indeksnya. Jadi yang poin 1 dan 2 ini dikalikan, maka kita akan menentukan sebuah nilai. Kita mendapatkan sebuah nilai yang kita sebut sebagai value indeksnya. Nah, value index ini ada contohnya di sini. A, indeks biaya hidup merupakan nilai pengeluaran konsumsi setiap keluarga yang tak lain dari hasil perkalian antara harga dan kuantitas barang yang dikonsumsi. Kalau kita bicara biaya hidup, tentu di sini ada harganya. Kita misalkan beli beras per kilogramnya adalah 10.000. Kalau di situ belinya 4, berarti kuantitasnya adalah 4 kilo. Maka indeks biayanya adalah 40.000 kayak gitu. Yang kedua ada indeks produksi, yang tak lain merupakan hasil perkalian antara harga dan kuantitas barang yang diproduksi. Intinya sama dengan yang A, tetapi di sini lebih ke bagian produksi. Kalau yang atas adalah bagian konsumsi, kan kayak gitu. Saya jelaskan yang pertama ada angka indeks tunggal. Angka indeks tunggal berarti tunggal satu, kayak gitu. Nah, contoh di sini. Angka indeks tunggal, sebelum contoh pengertiannya dulu, angka indeks tunggal merupakan angka indeks sederhana yang perhitungannya didasarkan pada satu jenis barang atau komoditas. Angka indeks tunggal ini dibagi atas. Yang pertama, ada angka indeks harga atau kita sebut sebagai IH, indeks harga. IH ini dapat kita hitung menggunakan HT dibagi dengan HO, di mana HT-nya adalah harga yang dihitung angka indeksnya, HO adalah harga yang harga tahun dasarnya. Sebenarnya sama kayak yang contoh-contoh yang di atas tadi, di mana HO ini adalah tahun dasar, HT adalah tahun yang nilai harga pada tahun yang akan kita hitung angka indeksnya. Kemudian dikalikan dengan 100%, maka ketemu sebuah persentase. Nah, hasil persentase itu nanti tetap kita kurangi dengan 100. Setelah kita kurangi 100, maka kita ketemu dengan nilai persentase kenaikan atau penurunannya. Contoh, hitunglah indeks harga eceran rata-rata beras tahun 2008, waktu dasar tahun 2007. Datanya kan banyak. Di sini ada beras, ikan, minyak, gula, dan seterusnya sampai minyak tanah. Satuannya ada kilogram, botol, kilogram, batang, meter, helai, liter. Nah, kita fokus ke berasnya aja. Beras itu satuannya kilogram. Yang ditanyakan adalah rata-rata harga eceran. Maka di sini yang kita lihat adalah harga tahun 2007 dan tahun 2008.
oh ternyata tahun 2007 ke 2008 itu mengalami kenaikan. Nah, kenaikannya berapa persen? Tentu kita bisa menghitungnya dengan menggunakan selisih sebenarnya. 531 dikurangi 472, kita ketemunya sebuah harga. Nah, tetapi lebih mudah dari itu, kita bisa menggunakan formula dari angka indeks, di mana tadi adalah formulanya adalah IH atau indeks harga sama dengan HT dibagi dengan H0. HT-nya kita tahu harga pada tahun yang kita prediksi angka indeksnya dibagi dengan H0 adalah tahun dasarnya. Harga pada tahun dasarnya adalah 472,92. Nah, kita kalikan 100, ketemu IH adalah 112,42%. Artinya di sini pada tahun 2007 ke tahun 2008 mengalami kenaikan sebesar 12,42%. Gitu ya. Saya rasa jelas, mungkin bisa diulang-ulang videonya kalau mungkin teman-teman masih kurang jelas, dan bisa sambil dibuka PPT-nya. Kemudian yang kedua ada angka indeks kuantitas. Nah, angka indeks kuantitas ini kita sebut sebagai IK. IK sama dengan KT dibagi dengan K0 dikalikan dengan 100. Di mana KT adalah kuantitas. Kalau tadi kan HT, harganya. Kalau KT, kuantitas. Rumusnya sama dengan HT, HT dibagi dengan H0, ini tinggal diganti dengan KT dibagi K0. Karena di sini bilang kuantitas, berarti yang berbeda adalah kuantitinya. Berarti dia satuannya bukan harga. Contohnya, di sini kuantitasnya dari sebuah barang, beras tadi, beras, ikan, minyak goreng sampai dengan minyak tanah, satuannya adalah kilogram, botol, kilogram, batang, meter, helai, dan liter. Tahun 2007 ke 2008 untuk beras kita memiliki kenaikan sebesar 8 kg. Nah, 8 kg itu berapa persen kenaikannya? Kan kayak gitu. Nah, habis itu tinggal kita hitung rata-rata kenaikannya. Untuk beras, ya, KT dibagi dengan K0 dikalikan dengan 100. Kita tahu KT-nya, nilai kuantiti beras pada tahun 2012 adalah 120. Kemudian dibagi dengan 112 adalah tahun 2007 merupakan tahun dasarnya, dikalikan dengan 100%. Maka saya mempunyai indeks kuantitinya adalah 107,14. Di sini kesimpulannya, jadi indeks produksi beras pada tahun 2008 dengan tahun 2007 sebagai tahun dasar adalah 7,14%. Tinggal 107,14 dikurangi dengan 100%. Artinya, kuantitas per produksi beras mengalami kenaikan pada tahun 2008 sebesar 7,14% dibandingkan dengan tahun 2007. Seperti itu. Selanjutnya ada angka indeks gabungan. Nah, angka indeks gabungan di sini ada dua, tertimbang dan tak tertimbang. Angka indeks gabungan merupakan angka indeks yang perhitungannya didasarkan pada beberapa jenis barang atau komoditas. Barang-barang yang terdapat dalam satu kelompok tersebut haruslah mempunyai sifat-sifat yang sama. Misalnya, beras, ikan, minyak goreng, garam, dan gula pasir. Yang kedua, beras, jagung, ketela, kentang, kol, dan kacang. Angka indeks gabungan dibagi pula menjadi dua. Yang saya sebutkan tadi, tidak tertimbang dan tertimbang. Ini PPT-nya rusak ya. Angka indeks gabungan tidak tertimbang atau tak tertimbang. Nah, angka indeks gabungan tidak tertimbang dibagi pula atas indeks harga gabungan, indeks kuantitas gabungan, atau indeks nilai gabungan. Jadi tetap tiga indeks yang pertama saya sebutkan di atas tadi, dia adalah sebuah kayak akan dipakai di beberapa angka indeks yang selanjutnya. Tinggal kita bagaimana menggunakan angka indeks yang kita inginkan. Nah, yang pertama tadi ada angka indeks harga ya. Indeks harga gabungan, indeks kuantitas gabungan, dan indeks nilai gabungan. Penjelasannya udah ada di atas tadi, 3 poin yang pertama tadi. Nah, sekarang kita mau membahas tentang IHG atau indeks harga gabungan. Indeks harga gabungan formulanya masih sama seperti indeks harga, tetapi karena ini ada embel-embelnya gabungan, maka di depan formulanya itu tinggal dikasih dengan sigma. Sigma atau bentuknya seperti E adalah sebuah kardinalitas
penjumlahan dari seluruh nilai yang ada dari sebelumnya. Kalau kita bicara dengan sigma HT, berarti di sini adalah kita jumlahkan semua harga pada tahun yang akan diprediksi angka indeksnya dibandingkan dengan sigma H0. Sigma H0 berarti kan menuju harga pada tahun dasar. Karena depannya ada sigmanya, berarti seluruh harga pada tahun dasar harus kita jumlahkan. Maka hasilnya nanti tinggal dikalikan 100%. Rusak lagi ya. Contoh. Oke. Pada tahun 2011 dilakukan survei di sebuah pasar sekelompok barang yang terdiri dari telur, tempe, tahu, garam, dan minyak yang merupakan kebutuhan pokok. Yang hasil di survei di pasar memiliki harga sebagai berikut. Nah, kita ketemu sebuah data tahun 2010 dan tahun 2011. Yang pertama ada tahu, tempe, telur, garam, dan minyak. Tahun 2010 harganya 200, 300, 500, 100, dan 200. Karena kita bicara IHG, indeks harga gabungan, maka di sini kita harus menjumlahkannya. Jadi, harga kebutuhan pokok pada tahun 2010 itu adalah 1.300. Dan pada tahun 2011 ternyata mengalami peningkatan yang hasil total jumlahnya yaitu adalah 1.500. Nah, dari sini berapakah angka indeksnya dari tahun 2010 ke tahun 2011? Kalau kita lihat di sini kenaikannya adalah 2000. Karena kita bicara angka indeks, maka kita harus menjawabnya dengan sebuah persentase. Nah, karena kita udah tahu jumlahnya, maka sigma dari HT dibagi dengan H0 itu adalah 1.500 dibagi dengan 1.300. Tinggal dikalikan 100, ketemunya adalah 115,38%. Artinya di sini kenaikan harga atau angka indeks dari tahun 2010 ke 2011 itu mengalami kenaikan sebesar 15,38%. Tinggal IHG dikurangi dengan 100%. Gitu aja. Sama sebenarnya kayak yang angka indeks harga yang tadi ya. Kemudian ada indeks kuantitas gabungan. Nah, indeks kuantitas gabungan ini pun sebenarnya juga sama seperti indeks quantity biasa. Karena kita bicaranya ada gabungan, maka di depannya KT dan K0 ini tinggal dikasihkan dengan simbol sigma. Di mana sigma itu tadi adalah kardinalitas penjumlahan sebuah quantity dari tahun yang akan diprediksi angka indeksnya dibagi dengan dibagi dengan kardinalitas penjumlahan keseluruhan quantity yang berada pada tahun dasar sebagai pembandingnya. Dikalikan dengan 100%, maka ketemu angka indeks yang dicari. Contohnya di sini, dengan data yang sama, ternyata tahu itu memiliki 50 unit di tahun 2010 dan 2011 memiliki 100 unit. Kita jumlahkan karena ini adalah IKB, indeks quantity gabungan, maka kita ketemu tahun 2010 kuantitinya adalah 800 dan tahun 2011 kuantitinya adalah 1000. Di sini kita tahu sebenarnya kenaikannya adalah 200 kuantiti. Tetapi 200 kuantiti itu kan tersebar dari keseluruhan. Kita harus menentukan nilai persentase kenaikannya. Nah, berdasarkan formula indeks kuantiti gabungan tadi, tinggal kita perbandingkan KT dengan K0-nya. Nah, karena kita udah tahu jumlah dari KT dan K0 yaitu 800 dan 1000, maka di sini sigma KT sama dengan 1000 dan sigma K0 sama dengan 800 dikalikan dengan 100%. Atau indeks kuantiti gabungannya ada 125%. Nah, dari 125% ini tinggal kita kurangi dengan 100, maka di sini memiliki kenaikan sebesar 25%, gitu ya. Kemudian untuk angka indeks value atau nilai tadi, angka indeks nilai itu sebenarnya sama seperti di quantity dan harga, tinggal dikalikan nilainya aja. Ini saya langsung lanjut ke angka indeks berantai. Angka indeks berantai di sini adalah perhitungan angka indeks dengan menggunakan tahun sebelumnya sebagai tahun dasar. Nah, tahun sebelumnya menjadi tahun dasar, berarti di sini tahun 2000 digunakan prediksi untuk tahun 2011 dan tahun 2001 digunakan prediksi untuk tahun 2002 digunakan prediksi untuk tahun 2003 dan 2003 digunakan prediksi untuk tahun 2004. Itu adalah esensinya dari angka indeks berantai gitu ya. Nah, kalau kalian lihat di sini
Angka indeks pada tahun 2000 itu ada 500. Kalau kita mau mengindekskan tahun 2000 ya 100, karena di tahun 2000 kita memprediksinya tahun dasarnya 2000, maka kan ketemunya 500 dibagi dengan 500 dikalikan 100%. Artinya ya kita nggak bisa memprediksi kenaikannya, ya 0, kan nanti 100 dikurangi dengan 100 gitu. Jadi tidak ada kenaikan angka indeks pada tahun 2000, karena kita nggak tahu tahun 1999 itu seperti apa. Yang kedua, indeks tahun 2001. Indeks tahun 2001 di sini adalah angka nilai dari nilai dari hasil tahun 2001 yaitu 600 dibandingkan dengan tahun 2000 atau tahun dasarnya. Tahun dasarnya tadi kan memiliki nilai 500, berarti 600 dibagi dengan 500 dikali dengan 100 atau sama dengan 120. Jadi kenaikannya tahun 2000 ke 2001 itu adalah 20%. Tahun 2002 kita menggunakan tahun dasarnya 2001 karena ini adalah angka indeks berantai, artinya nilai dari tahun 2002 atau 700 dibagi dengan tahun dasarnya. Tahun dasarnya kita menjadi tahun 2001, bukan tahun 2000 lagi. Jadi dibagi dengan nilai tahun 2001 atau 600. Tinggal dikalikan dengan 100, maka ketemunya 116,67. Jadi kenaikan angka indeks pada tahun 2001 ke tahun 2002 adalah sebesar 16,67%, gitu ya. Tinggal dikurangi dengan 100. Selanjutnya sama seperti itu sampai ke tahun 2004. Dia nilainya adalah 900, yang digunakan tahun dasarnya adalah tahun 2003 yang memiliki nilai 800. Tinggal kita kalikan dengan 100, ketemunya adalah 112,50. Kita kurangi dengan 100, maka ketemunya adalah 12,5%. Seperti itu. Itu adalah penjelasan terkait angka indeks. Nah, di sini saya punya soal. Soal ini akan coba kita kerjakan bersama-sama. Yang pertama adalah angka indeks tunggal untuk harga, kuantitas, dan nilai. Nah, di sini kita punya tahun dasarnya adalah tahun 2010 dan tahun 2011. Yang ditanyakan pertama adalah angka indeks tunggal untuk harga, kuantitas, dan nilai. Mungkin bisa di screenshot dulu sambil nanti saya minimize ke pengerjaan ya. Jadi di sini ada sebuah merek Axio. Axio, Asus, dan Toshiba. Oh ya, ini kan ada 3. Akan saya coba kerjakan satu aja. Jadi tadi kan pertanyaannya angka indeks tunggal untuk harga, kuantitas, dan nilai. Di sini kan ada Axio, Asus, dan Toshiba. Saya contohkan aja satu karena ini mewakili Axio, Asus, dan Toshiba. Caranya sama aja. Nah, misalkan di sini saya mau mengerjakan yang Axio aja ya. Tadi udah saya tulis 2,5 juta untuk tahun 2010. Axio. Untuk ini di sini ada harga. Sini ada harga tahun 2010 itu 2,5 juta. Kemudian tahun 2011 itu 2 juta 650. 2,65 juta gitu ya. Atau ini nanti kita hitungnya dalam juta gitu aja. Nah, kemudian ini untuk harga, kemudian untuk jumlahnya berarti di sini ada quantity jumlah. Pada tahun 2010 itu dia ada 8, kemudian di tahun 2011 itu dia ada 12. Yang pertama, kita akan menghitung indeks harga atau IH. IH di sini ya. IH berarti kita akan menggunakan tahun 2011 sebagai nilai angka indeks yang kita prediksi dibagi dengan tahun 2010 sebagai tahun dasarnya. Tinggal kita kalikan dengan 100% gini ya. Atau sama dengan saya punya 2.650 2G dibagi dengan 2,5 juta. Oke. Sama dengan dikalikan dengan 100. Tinggal coret. Ini coret. Tinggal 25 ya. 25 dibagi dengan 2650. Coba saya hitung dahulu.
2650 106 106. Nah, berarti di sini angka indeks tunggal harga ketemunya adalah 106%. Nah, kesimpulannya ini mengalami kenaikan. Jadi kenaikan harga dari tahun 2011 ke 2010 ke 2011 sebesar 106 dikurangi dengan 100, ketemunya adalah 6%. Nah, ya gitu aja untuk menjawabnya. Yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, kuantitas. Kuantitasnya di sini 8, kemudian naik menjadi 12. Untuk yang kuantitas harga berarti di sini kita tinggal menggunakan rumus yang kuantitinya. Tadi apa? IK sama dengan KT dibagi dengan K0. K merupakan kuantiti dikalikan dengan 100. Maka di sini kita tahu 12 dibagi dengan 8 dikali dengan 100 atau 1200 dibagi dengan 8. Ketemunya ini nilainya 150. Nah, jadi hasilnya di sini dia mengalami kenaikan sebesar 50%. Jadi, saya tuliskan aja juga. Jadi, memiliki kenaikan kuantiti sebesar 150 dikurangi dengan 100 atau sama dengan 50%, gitu ya. Nah, sekarang kita mau membahas tentang angka index value atau index value-nya. Tadi index value kan kita belum kerjakan ya. Index value berarti menurut definisinya tadi, index value adalah perkalian antara harga dengan kuantitas. Berarti kita tahu di sini, balik lagi ke tabel, yang di sini di tahun 2010 itu aksio sebesar 8, kemudian di tahun 2011 itu 2650 dengan kuantitinya 12, maka ini harus saya kalikan ke sini, yang ini harus saya kalikan ke situ. Jadi di sini saya tahu bahwa value, bentar, saya ganti putih aja. Value-nya itu adalah 2.500.000 harus saya kalikan dengan 8, kemudian 2.650.000 itu harus saya kalikan dengan 12. Nah, ini hasilnya 20 juta yang ini ya. Yang ini 20 juta, yang bawahnya dikalikan dengan 12, 31,8 juta. Nah, ini tahun 2010, ini tahun 2011. Ya, tahunnya 2011. Nah, untuk menghitung index value tunggal EV, saya tuliskan EV itu tinggal sama kayak yang tadi nilainya. Jadi kita membandingkan tahun 2011 ini sebagai nilai angka indeks yang kita prediksi. Kemudian tinggal dibandingkan dengan dibandingkan dengan tahun dasarnya. Tadi kan kita bicaranya value index, saya tuliskan dengan EV gitu aja ya, value index atau index value gitu ya. Maka di sini ketemunya adalah 31,8 juta dibagi dengan 20 juta dikalikan dengan 100%. Nah, ini tinggal kita hitung aja, biasa dibagi dengan 20 juta ya. Ketemunya adalah 159. Nah, 159 ini artinya bahwa kenaikan index value dari
tahun 2010 ke 2011 sebesar 59%. Jangan lupa untuk aksio, gitu ya. Jadi kita dapat menentukan kenaikannya dari indeks tunggal, quantity index, indeks tunggal harga, indeks tunggal quantity, dan indeks tunggal nilainya. Tinggal kita hitung seperti biasa. Nah, sekarang kita akan menentukan soal yang kedua. Soal yang kedua tadi itu adalah angka indeks gabungan. Nah, yang ini yang soal nomor 1 ya. Angka indeks gabungan tertimbang. Berarti di sini kita tinggal melakukan perhitungan penjumlahannya aja. Dari 2.500.000 ke 3.000 dengan ini harusnya Toshiba ini 2.200.000 ya. Berarti di sini untuk angka indeks gabungan yang tertimbang itu adalah 2.500.000 ditambahkan dengan 3 juta. Saya bukakan sini aja dulu. Berarti di sini ada aksio sama dengan Aksio, Asus, Toshiba, harganya 2,5, ini 3, yang ini 2,2. Ini pada tahun 2010. Pada tahun 2011 besarnya adalah 2650, 3250, 2, gini aja, 2650 itu kan berarti 2,65, 3,25, 2,5. Ini harganya dalam juta. Nah, teman-teman nanti dicoba aja sendiri ngitungnya, mungkin bisa sambil latihan. Kemudian kuantitinya di sini tahun 2010, tahun 2011 itu masih sama, 8, 12, 7, 9, 9, 12. Bawahnya berarti di sini kita punya jumlah. Di tahun 2010 berarti jumlahnya 2,5 ditambahkan dengan 3 ditambah 2,2, ketemunya 7,7. Di tahun 2011 2,65 ditambah 3,25 ditambah 2,5, ketemunya 8,4. Kuantitinya 8 ditambah 7 ditambahkan dengan 9, ketemunya di sini 24. Kemudian untuk tahun 2011-nya 12 ditambah 9 ditambah dengan 12, ketemunya 33. Nah, dari sini kita dapat membandingkan angka indeksnya. Tinggal dihitung aja untuk indeks harga gabungan. Berarti di sini 8,4 dibagi dengan 7,7 dikali dengan 100. Kemudian untuk indeks quantity gabungan itu adalah 33 dibagi dengan 24 dikalikan dengan 100. Ini tinggal dihitung aja ya hasilnya, nanti dikurangi. Hasilnya tinggal dikurangi 100. Hasilnya tinggal dikurangi 100 kayak gitu. Kemudian untuk indeks gabungan value, indeks value gabungan EVG, berarti kita ketemu harus 7,7 dikali dengan 24 dibagi bukan ini ya. Yang diprediksikan kan yang 2011, berarti 8,4 dikalikan dengan 33 dibagi dengan 7,7 dikalikan dengan 24, atau sama dengan kita hitung sekalian, 8,4 dikali 33 adalah 277,2 dibagi ini nanti harus ini tetap dikalikan 100 ya. Saya hapus dulu, ini harus dikalikan 100 sama dengan 277,2 dibagi dengan 7,7 dikalikan dengan 24, ketemunya 184,8. Hasil ini dikalikan dengan 100 sama dengan 277,2 dibagi dengan 184,8, ketemunya adalah
8,4 tadi 8,4 betul ya, 8,4 277,2 dibagi dengan 277,2 dibagi dengan 184,8 ketemunya adalah 1,5 dikalikan dengan 100 ketemunya 150. Berarti di sini 150 tinggal dikurangi 100 berarti kenaikannya ada 50% gitu. Nah, kemudian yang di sini IHG-nya tadi sekalian aja saya hitung 8,4 dibagi dengan 7,7 109,09. Di sini 109,09 atau sama dengan 9,09. Kemudian yang 33 dibagi dengan 24 ketemunya 137,5 atau sama dengan 37,5%. Ini ada persennya semua ya, 9,09%, ini 50%. Jadi di sini kita tahu bahwa angka indeks gabungannya dapat dihitung dengan menggunakan penjumlahan atau kardinalitas dari setiap merek Aksio, Asus, Toshiba dan seterusnya. Kira-kira seperti itu untuk penjelasan angka indeks saya pada hari ini. Mungkin teman-teman ada yang ditanyakan, boleh langsung ditanyakan di grup. Ini udah keseluruhan dari angka indeks yang saya jelaskan, dan sebagai pengganti perkuliahan ini saya rasa bisa memberikan penjelasan yang lebih. Jika mungkin ada yang kurang jelas bisa diulang kalau bentuknya itu video, tapi mungkin kalau bentuknya secara langsung kadang ada yang belum mendengarkan juga gitu ya. Jadi saya harus mengulang lagi dengan penjelasan yang sama. Mungkin temennya ada yang udah paham, nanti kan bisa lebih mudah kalau video diulang-ulang seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa mengisi absensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.